tengah gurun, seorang anak kecil berkeliaran sambil mengisap jari manusia. Sementara itu, Wyndham tiba di gurun dengan mobilnya. Ia berkeliling dan bahkan mendaki sejauh yang ia sanggupi untuk menemukan tempat terbaik mengambil foto gerhana yang akan datang. Setelah menunggu beberapa jam, ia berhasil menangkap sejumlah foto luar biasa dan bersiap untuk pulang. Dalam perjalanan kembali ke mobil, Wyndham terkejut melihat seorang anak kecil menangis di bawah naungan kecil sebuah pohon. Ia menanyai bocah itu dan mengetahui bahwa si anak tersesat serta kehilangan orang tuanya. Wyndham menawarkan bantuan untuk mencarikannya, dan saat membantu anak itu untuk berdiri, ia menyadari tangannya menjadi sangat kotor. Anak itu kemudian berjalan semakin jauh masuk ke dalam gurun, mengabaikan Wyndham yang memintanya untuk berbalik ke arah mobilnya. Wyndham pun memutuskan untuk mengikutinya sambil terus bertanya, tetapi anak itu tidak menjawab satupun pertanyaannya. Setelah berjalan beberapa jam, anak itu meminta minuman bersoda dan Wyndham memberinya botol air. Ia sadar tidak ada sinyal telepon di wilayah itu, lalu mencoba memeluk si anak agar mau kembali. Tetapi bocah itu tiba-tiba menepisnya dan berlari menjauh. Saat sudah cukup jauh, bocah itu menatap Wyndham dengan senyum sinis lalu terus berlari. Ketika Wyndham menyadari seluruh airnya tumpah di tanah, ia memutuskan untuk kembali mencari mobilnya. Namun, ia benar-benar tersesat dan tidak bisa menggunakan teleponnya. Malam pun tiba, dan Wyndham berusaha mencari tempat berlindung di antara bebatuan. Tetapi ia tidak bisa tidur karena mendengar suara aneh. Ia kemudian memutuskan untuk mengikuti sumber suara itu dan menemukan banyak botol tergantung di cabang-cabang pohon, serta ada seorang wanita yang sedang bernyanyi di dasar ngarai. Wyndham pun mendekat dan terkejut ketika melihat ada sebuah rumah di sana. Ia lalu menemukan tangga di dekatnya dan turun dengan hati-hati agar tidak jatuh. Akhirnya ia tiba di rumah itu dan mengetuk pintu, namun tidak ada yang menjawab. Wyndham kemudian langsung masuk dan menemukan Alina sedang memasak. Saat ia meminta telepon atau petunjuk arah, Alina menjelaskan bahwa ia tidak memiliki telepon dan hanya menawarkan makanan. Apapun pertanyaan yang diajukan Wyndham, Alina tak memberi jawaban lebih lanjut. Wyndham yang tidak lapar dan hanya minum air, jadi Alina pun memakan jatah makanannya juga. Setelah makan malam, Alina mengundang Wyndham untuk bermalam, dan ia tak bisa menahan diri untuk memandangi wanita itu saat berganti pakaian. Keesokan paginya, Wyndham bangun lebih dulu. Ia lalu keluar diam-diam untuk buang air sambil memandangi lukisan aneh di dinding ngarai. Ia lalu mencoba pergi, tetapi mendapati tangga itu sudah tidak ada. Karena Alina masih tidur, ia mengambil kameranya dan mulai memotret sekeliling, menemukan lebih banyak lukisan aneh, juga sebuah kandang dan tengkorak hewan yang unik. Tiba-tiba, ia mendengar suara dan menemukan Alina sedang memperbaiki atap. Ia pun membantunya sambil menanyakan tangga itu. Tetapi Alina mengatakan tidak tahu, karena orang-orang kadang mengambilnya. Mungkin tangga itu akan kembali nanti, atau beberapa hari lagi. Wyndham menuntut untuk tahu bagaimana cara untuk keluar, namun Alina menjelaskan bahwa tangga adalah satu-satunya jalan. Setelah itu, Wyndham mencoba memanjat keluar dari ngarai. Tetapi mustahil tanpa peralatan yang tepat. Berteriak minta tolong pun tidak menghasilkan apa-apa. Ia turun kembali dengan tubuh kotor. Dan Alina meyakinkannya agar membiarkan ia mencuci pakaiannya. Malamnya, Wyndham keluar karena mengira mendengar suara-suara mirip percakapan, tetapi ia tidak melihat siapapun. Keesokan harinya ia menggeledah rumah hingga menemukan perban dan palu, lalu mencoba memanjat lagi menggunakan itu. Saat naik, ia kembali mendengar suara-suara aneh dan menyadari itu adalah suara anak-anak. Tiba-tiba saja ada yang melemparkan kepala babi ke arahnya, membuatnya terpeleset dan jatuh. Wyndham terbangun saat senja dengan rasa sakit luar biasa karena palu itu menancap di kakinya. Tak lama kemudian Alina datang mencabut palu itu dan membantunya kembali ke rumah. Beberapa hari berikutnya, Wyndham terbaring di tempat tidur, mengalami halusinasi karena rasa sakit. Kadang ia merasa ada anak kecil di rumah bersama mereka. Sementara itu, Alina mengalami menstruasi dan menggunakan darahnya untuk membuat tanda di dinding. Saat Wyndham akhirnya mulai membaik, ia menyadari dirinya pincang dan tidak bisa memanjat lagi. Ia keluar untuk berteriak meminta tolong. Tetapi anak-anak itu tak menjawab. Wyndham pun meluapkan kemarahannya, berbicara tentang keinginannya untuk kembali ke kehidupan normal dan memohon Alina untuk melakukan sesuatu. Namun Alina tak menjawab satu pun pertanyaannya dan hanya berkata bahwa ia bisa merawatnya. Wyndham pun akhirnya memintanya untuk pergi dan membiarkannya sendiri. Pada saat itu, beberapa anak laki-laki akhirnya muncul di tepi ngarai dan Wyndham memohon pertolongan. Mereka bersedia membantunya tetapi terlebih dahulu ingin tahu apa warna favoritnya. Wyndham kemudian menjawab, merah. Anak-anak itu lalu pergi selama beberapa jam, sementara Wyndham bersembunyi di bawah bayangan agar terhindar dari teriknya matahari, memandangi benda-benda di dompetnya sambil merindukan kehidupan lamanya. Ketika anak-anak itu kembali, mereka melemparkan tali ke arah Wyndham. Ia mengikatkannya di tubuhnya tanpa mendengar salah satu anak yang berkata bahwa ia seharusnya memilih warna biru. Dengan Alina yang mengamati dari jendela, anak-anak itu mulai menarik Wyndham ke atas, tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Mulai kehilangan kesabaran, Wyndham lalu berteriak dan berusaha memanjat tali itu sendiri, yang malah justru membuat lukanya semakin parah. Anak-anak itu membiarkannya tergantung selama beberapa jam, sementara kulitnya memerah terbakar matahari. Tiba-tiba, salah satu anak buang air kecil ke arahnya, sementara yang lain menggoyang-goyangkan tali,
sambil melantunkan nyanyian dalam bahasa yang aneh. Wyndham ketakutan dan memohon bantuan pada Alina. Kemudian wanita itu akhirnya keluar dan menegur anak-anak itu dengan bahasa yang sama, hingga membuat mereka kehilangan kendali tali. Wyndham pun terbentur dinding dan pingsan. Menjelang malam, Wyndham terbangun di tempat tidur. Ia segera mencoba kabur, tetapi baru melangkah beberapa langkah ia ambruk. Saat Alina datang memeriksanya, ia menjelaskan bahwa anak-anak itu adalah gelandangan yang disatukan oleh gurun. Ia juga mengatakan bahwa sekarang Wyndham adalah bagian dari tempat itu. Jadi ia harus bersikap tenang dan diam menerima takdir agar bisa bertahan hidup. Beberapa waktu kemudian, anak-anak itu muncul lagi di tepi ngarai dan mulai meludahi Wyndham. Sementara Alina tetap makan malam di dalam rumah tanpa memedulikan teriakannya. Sejak saat itulah Wyndham tidak punya pilihan selain menerima hidup barunya bersama Alina. Melihat pakaian Wyndham sudah rusak, Alina menawarkan pakaian baru dari sebuah peti. Dan Wyndham terkejut melihat bahwa ia memiliki banyak pakaian pria. Kemudian Wyndham membantu berkebun dan menanam beberapa benih. Karena entah bagaimana tanah di bagian tertentu ngarai itu sangat subur. Pekerjaannya terhenti ketika salah satu anak melemparkan sebuah kotak dari atas, yang segera diambil Alina dan dibawa ke dalam rumah. Saat Wyndham bertanya dari mana mereka mendapatkannya, Alina menjawab bahwa itu tidak penting dan membiarkannya menyimpan sebotol whisky dari dalam kotak. Hari-hari berlalu, dan Wyndham semakin frustrasi, karena Alina hanya berbicara ketika perlu saja dan tidak pernah benar-benar mengajaknya mengobrol. Saat Wyndham mengeluh, Alina mengatakan ia sudah cukup mabuk dan mencegahnya mengambil botol itu lagi. Malamnya, Wyndham mendengar suara gaduh anak-anak di luar dan segera keluar, mengabaikan peringatan Alina. Ia kemudian mengambil kapak untuk berjaga-jaga dan berkeliling sampai menemukan salah satu anak mengenakan pakaian perempuan, sementara yang lain berlari di sekitarnya sambil tertawa. Mereka mengalihkan perhatiannya hingga anak yang berdandan itu menubruk Wyndham ke tanah dan menjilat wajahnya sambil memanggilnya dengan kata hinaan. Wyndham pun berhasil mendorongnya menjauh dan berlari kembali ke rumah sambil berteriak menuntut penjelasan. Alina yang gelisah hanya berkata bahwa ia menakutinya. Tetapi Wyndham terus berteriak dan mengambil kembali botolnya untuk minum lagi. Ketika Alina mencoba menyuruhnya ke tempat tidur, ia menolak dan mengatakan bahwa ia bukan anak kecil yang harus diperintah. Ia mengaku bahwa ia adalah pria sejati. Alina pun menyetujui perkataannya, lalu menanggalkan pakaiannya. Setelah membersihkan tubuhnya, ia memeluk Wyndham dan menenangkannya sampai akhirnya mereka berhubungan badan. Alina tidak tampak menikmati hal itu, dan di luar masih terdengar lantunan nyanyian dari anak-anak. Beberapa minggu berlalu, dan Wyndham merasa senang melihat tanaman-tanamannya mulai tumbuh. Saat sedang berkebun, seorang anak laki-laki bernama Lepus muncul dan menanyakan prosesnya. Wyndham pun mengajarinya banyak hal dan menawarkan untuk memberitahu lebih banyak di lain waktu. Lepus lalu berterima kasih dengan melemparkan beberapa permen, berjanji akan mencarikan minuman bersoda untuk pertemuan berikutnya. Setelah Lepus pergi, Wyndham kembali bekerja dan terkejut menemukan sebuah cincin serta beberapa kunci di bawah tanah. Saat malam tiba, ia menanyakan pada Alina tentang foto lama di dinding. Alina menjelaskan bahwa perempuan dalam foto itu bukan ibunya, melainkan ibu pertama, dan ia sendiri tidak tahu banyak tentangnya. Alina juga memberitahu bahwa ia sedang hamil, tetapi tidak menganggap Wyndham sebagai ayah dari bayi itu. Marah besar, Wyndham menuduh Alina telah merencanakan semuanya dan menolak membiarkan seorang bayi tumbuh di tempat seperti ini. Ia memaki Alina sebagai orang tolol hasil perkawinan saudara. Beberapa waktu kemudian, Wyndham mendengar suara burung menyerang tanamannya dan segera berlari keluar untuk mengusirnya. Namun sayang, tanaman-tanaman itu sudah rusak parah. Alina juga ikut keluar membantu, dan mereka berdua berusaha memperbaiki apapun yang masih bisa diselamatkan. Malam itu, Wyndham tidak bisa tidur karena Alina terus bernyanyi di luar. Suatu pagi, ia berlari mengelilingi ngarai untuk menjaga kebugarannya, dan tiba-tiba melihat sebuah pesawat melintas di atas. Namun ia bahkan tidak berusaha berteriak, sadar bahwa mereka tidak akan melihat atau mendengarnya. Saat itu juga, Lepus muncul dan meminta maaf karena gagal mendapatkan minuman bersoda. Wyndham pun tetap bersemangat untuk mengajarinya dan bertanya apakah Lepus tidak ingin pergi dari tempat itu. Namun Lepus menjelaskan bahwa mereka tidak diizinkan meninggalkan istana. Tidak mau menyerah, Wyndham memberitahunya bahwa Alina sedang hamil dan mengusulkan agar mereka pergi bersama untuk membentuk keluarga baru. Lepus kemudian setuju datang kembali untuk membantu setelah anak-anak lain tertidur. Alina yang mendengar percakapan itu pun tampak tersentuh. Namun mereka tiba-tiba diganggu oleh salah satu anak laki-laki yang datang dan menarik Lepus pergi. Sore harinya, Alina membersihkan luka Wyndham yang perlahan terbuka hingga menampakkan sebuah mata. Namun, itu hanyalah mimpi. Saat makan malam, Alina mengejutkan Wyndham dengan beberapa pertanyaan tentang dunia luar. Wyndham pun menjelaskan bagaimana rasanya menjadi bebas, dan ia juga menjelaskan apa itu kebab Turki. Ia juga mengakui bahwa jika ia pergi, ia akan merindukan keheningan yang mereka berdua bagi bersama. Sebagai gantinya, ia bertanya tentang kehidupan Alina. Alina kemudian bercerita bahwa ibu mengatakan mereka tinggal di gurun karena di luar sana hanya ada fata morgana, artinya dunia luar itu tidak nyata. Untuk mengubah pikirannya, Wyndham membawa kameranya dan menunjukkan foto-foto gerhana.
Tanpa sengaja ia memutar video singkat yang pernah diambil di mobil, lengkap dengan musik dari radio. Karena Alina belum pernah mendengar musik sebelumnya, ia tertawa dan meminta Wyndham memutarnya berulang kali. Malam itu, Wyndham bermimpi tentang api dan nyanyian anak-anak laki-laki. Pagi harinya, Alina keluar dan menjerit pilu saat menemukan tubuh lepus tergantung di atas mereka. Ia mulai berteriak kepada anak-anak dalam bahasa aneh itu, namun sempat berkata dalam bahasa Inggris bahwa ini bukan yang dilakukan saudara. Wyndham mencoba menenangkannya, tetapi Alina mendorongnya dan menyalahkannya atas kematian anaknya. Saat Wyndham menyadari bahwa banyak dari anak-anak itu sebenarnya adalah putra-putra Alina, wanita itu memukulnya berulang kali dengan sebatang kayu. Selama beberapa bulan berikutnya, Wyndham dikurung di dalam kandang dan Alina hanya mendekatinya untuk memberikan makanan. Setiap kali ia melihat anak-anak itu di tepi ngarai, Wyndham mencoba memanggil mereka, namun tidak ada yang menanggapi. Suatu hari, ia sangat gembira melihat seorang pendaki perempuan lewat dan memohon padanya untuk menyelamatkannya. Wanita itu berjanji akan mencari bantuan, tetapi sayangnya anak-anak menemukan dan membunuhnya terlebih dahulu. Wyndham pun mengalami kehancuran mental. Ia terus memukul dan mengguncang kandangnya, tetapi Alina sama sekali tidak peduli. Suatu malam, semua anak laki-laki turun ke dasar ngarai. Salah satu dari mereka memberikan buah persik kepada Wyndham yang ia makan sambil menangis. Setelah itu, sebuah ritual dimulai. Anak-anak itu menari mengelilingi api dan Alina memanggil mereka, anak-anak dan saudara-saudaraku. Ia kemudian menyusui salah satu anak itu tanpa memedulikan usianya. Setelah itu, Alina menutupi matanya dengan dedaunan dan anak-anak menutup kepalanya dengan sehelai kain sebelum menuangkan darah di atasnya. Melihat semua itu, Wyndham akhirnya memahami semuanya. Anak-anak laki-laki itu ternyata membawa para pendaki tak berdosa ke ngarai agar Alina bisa memperdayai para pendaki itu untuk bercocok tanam dengannya dan melahirkan lebih banyak anak laki-laki. Semua ini adalah bagian dari sekte yang dimulai oleh ibu pertama, dan tanda-tanda darah di dinding menunjukkan sudah ada beberapa ibu setelahnya. Karena itulah kelompok anak laki-laki yang ada sekarang merupakan gabungan dari saudara-saudara Alina sekaligus anak-anaknya. Para pria yang dibawa ke sana kemudian dibunuh dan dikubur di tanah, menjelaskan mengapa area kecil itu begitu subur dan mengapa Wyndham juga menemukan barang-barang terkubur di sana. Suatu ketika saat Alina membawa selimut untuknya, Wyndham mencoba membujuknya. Ia berjanji akan bersikap baik dan menawarkan untuk memberinya sebanyak mungkin anak yang diinginkan. Ia juga berkata akan mendidik mereka dan membentuk keluarga sungguhan. Dengan kata-kata lembut, ia berusaha memanipulasi Alina, tetapi wanita itu tidak terpengaruh. Alina mengatakan bahwa Wyndham tidak pernah memiliki pilihan. Si Wyndham hanyalah alat ternak saja. Alina menahannya di dalam kandang hanya sampai bayinya lahir untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Beberapa waktu kemudian Alina terbangun dengan rasa sakit luar biasa karena kontraksi. Ia merasa ada yang tidak beres, lalu berlari keluar untuk membebaskan Wyndham, menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah seperti ini. Wyndham berpura-pura akan membantunya, tetapi saat berjalan menuju rumah, ia melihat anak-anak di tepi ngarai dan tangga yang kini telah ada kembali. Tanpa ragu, Wyndham berlari demi menuju keselamatannya dan meninggalkan Alina yang kemudian melahirkan di tanah. Namun ia berhenti ketika mendengar tangisan bayi, lalu berbalik dan memutuskan untuk melihat anaknya. Alina pun mengizinkannya menggendong bayi perempuan itu sebentar sebelum mengambilnya kembali dan menjelaskan bahwa anak ini akan menjadi ibu berikutnya. Ia berterima kasih kepada Wyndham atas kerjasamanya. Kemudian anak-anak itu mengepungnya dan menggorok lehernya. Beberapa waktu kemudian, Alina menaruh barang-barang Wyndham di peti bersama milik pria-pria sebelumnya. Di luar, tubuh Wyndham perlahan dimakan oleh belatung, dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.